Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Kama dhakarahu dhakirun al-akhyar Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Makhtalafa al-layl wa nahar Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin Wa ala al-muhajirin wal ansar Ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwallah Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Inna akramakum indallahi atqakum Fattaqullaha mastata'tum ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul
terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah
Sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini, kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap
keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok itu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan, dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu, apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan,
seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala
senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat, akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja, tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في روهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia, dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro, Aceh, Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاتقوا الله ما استطعتم. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba.
Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia.
dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau, seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar, karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut.
Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid.
Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara setiap orang yang datang ke masjid mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela. Dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain?
Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat, akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka
bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita
galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi
kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?